Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Silakan untuk bacaan dan kita bacanya. Berapa? Belum lepas. Apa? Kayaknya nggak pakai ya? Nggak pakai ini. Kenapa nanti dengan itu nggak pakai? Gimana? Alat enggak, sama kayak itu. Tapi jangan lupa pakai power itu. Apa? Baik, ya, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang akhir waktu. Adapun akhir waktu sholat isya, tadi kita sudah jelaskan pendapat para ulama awal sholat isya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya awal sholat isya itu adalah setelah hilangnya warna merah di ufuk. Awal sholat isya yaitu setelah hilangnya warna merah di ufuk, itu yang disebutkan oleh mayoritas para ulama. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya awal waktu sholat isya itu setelah hilangnya warna putih, dan atau tahu perubahan warna tersebut berpindahnya dari waktu siang menuju ke waktu malam itu melalui beberapa proses terbenamnya matahari, mulai dari terbenamnya matahari, kemudian setelah terbenamnya matahari maka muncul warna merah, setelah munculnya warna merah akan muncul warna putih, setelah munculnya warna putih maka digantikan dengan gelapnya malam. Itu dia waktu sholat isya menurut Imam Abu Hanifah setelah hilangnya warna putih tersebut. Dan pendapat yang wajib kita sudah sebutkan adalah pendapat dari mayoritas ulama yang mengatakan waktu sholat isya itu setelah hilangnya warna
Ini kunci-kunci itu ada di sini ya. Baik, ya. Adapun waktu akhir sholat isya, maka beliau mengatakan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama menjadi 3 pendapat. Yang pertama, innahu thuluthul lail, yaitu ada yang mengatakan akhir waktu sholat isya itu adalah sepertiga malam. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya ila nisfil lail, yaitu sampai 1/2 malam. Dan juga ada pendapat yang mengatakan pendapat ketiga ila tulu'il fajr, sampai terbitnya matahari. Wabil awal, dengan pendapat yang pertama maksudnya sulusul lail itu adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan di situ adalah Imam Abu Hanifah, tapi yang masyhur daripada Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau mengatakan sampai setengah malam, nisful lail. Dan juga riwayat daripada Imam Ahmad. Dan juga yang masyhur daripada mazhab Malik rahimahullahu taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan juga waruya an Malik al-qaul tsani, dan diriwayatkan juga daripada Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, yaitu akhir waktu sholat isya itu adalah nisful lail, yaitu 1/2 malam. Wa amma tsalits, adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan akhir waktu sholat isya itu sampai terbitnya fajar, yaitu pendapat daripada Daud Az-Zahiri, ulama-ulama Zahiriyah. Tapi Imam Ibnu Hazm sama dengan pendapat yang kedua, pendapat daripada Imam Malik, dan juga yang masyhur daripada pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yang mengatakan bahwasanya akhir waktu sholat lail atau sholat isya itu sampai setengah malam atau pertengahan malam. Baik, untuk mengetahui tentang thuluthul lail ataupun nisful lail ataupun rubul lail, 1/4 malam, itu patokannya adalah ya kawan, antum hitungannya dia itu malam itu dimulai dari terbitnya terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tinggal antum hitung. Anggaplah kalau matahari terbenam itu jam 6. Kemudian fajar terbit 4:30. Berarti ada waktu kita antara jam 6 sampai 4:30 tersebut ada berarti 10 jam setengah. 10 jam setengah. Untuk mengetahui 1/2 malam, berarti tinggal antum bagi 2 saja. Jam berapa berarti nanti? 1/2 malam berarti udah 10 jam setengah dibagi. 10 jam setengah dibagi 2. Maka hasilnya itu antum dapatkan hitungannya itu 1/2 malam. Untuk mengetahui 1/3 malam tinggal antum bagi 3 saja waktu tadi itu. Jadi 10 jam misalkan kalau kita bagi 2 berapa berarti? 5 jam 1/4. 5 jam berapa? 15 menit kan? 5 jam berapa? Kalau kita bagi 2, 5 jam 15 menit. Itu setengahnya kan, dari 10,5. Berarti udah jam 6 untuk tambahkan berapa? 5 berarti 5 jam. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jam sampai jam 11 1/4. Itu setengah Itu jam 11 1/4 itu berarti setengah lail, setengah malam atau tengah malam. Jangan kita hitungkan tengah malam kita itu pakai waktu hitungan matahari syamsiah, yaitu jam 12 malam hitungannya kalau kita kan kalau dalam hitungan kalender Masehi setengah malam itu hitungannya jam 12 malam, paten dia. Kan? Kalau Hijriyah tidak begitu dia diikuti tentang waktu terbenam dan waktu terbitnya fajar. Jadi seperti kalau waktu sekarang berarti jam 11 1/4 itu adalah tengah malamnya. Baik. Jadi 1/2 malam itu dia. Sepertiganya tinggal antum bagi tadi. Antum mau mengetahui sepertiganya bagi 3. Baik. Kemudian beliau mengatakan sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah tersebut itu adalah kontradiktifnya dalil-dalil yang ada. Pada hadis Imamatu Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam
melakukan sholat subuh pada hari kedua, yaitu sampai thuluthul lail, sepertiga malam. Betul kan sholat isya, betul kan? Nabi melakukan sholat isya di hari kedua bersama Nabi itu pada waktu sepertiga malam. Dan hadis Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Anas mengatakan, akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya. Nabi mengakhirkan salat isya ila nisfil lail, sampai sepertiga malam. Berarti waktu salat lail itu sampai setengah malam, ya, sampai seperdua malam. Nabi melakukan salat isya, mengakhirkan salat isya ila nisfil lail, sampai setengah atau seperdua malam, setengah malam. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati, seandainya saya tidak memberatkan pada umatku, la akhadtul isya'a, saya akan mengakhirkan salat isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, sampai seperdua malam. Dan juga pada hadis Abi Qatadah, Nabi menyebutkan laisa tafritu fin naum, ya, tidak ada kelalaian pada tidur. Bukanlah kelalaian pada tidur, maksudnya orang tidur itu, ya, sehingga keluar dari waktu sholatnya, tidak dikatakan lalai. Ada orang tidur, dia tidur. Tentunya tidurnya bukan karena nanti tiba waktu sholat baru dia tidur. Ada juga orang itu bergadang sampai subuh, pas 4 jam, ya, 15 menit lagi waktu sholat subuh baru dia tidur. Yang jelas kalau orang seperti begini dia dosa. Dia sudah bergadang, habiskan waktunya, kemudian sudah dekat-dekat waktu sholat, dia sudah tahu secara orang ini tidak akan dapat bangun lagi kalau sudah tidur. Baru dia tidurkan. Maka tentunya orang seperti itu dia orang yang lalai daripada sholatnya. Tapi yang di sini yang dibahas itu adalah dalam keadaan normal, orang yang tidur memang pada waktunya, bukan karena bergadang sampai subuh, nanti dekat-dekat sholat baru dia tidur. Tapi dia memang dari malam dia sudah tidur. Dari malam dia sudah tidur, kemudian dia ternyata kebablasan dalam tidurnya, sehingga bangunnya nanti sudah terbit matahari. Ya. Maka Nabi mengatakan laisa tafritu fin naum, tidak ada kelalaian dalam tidur. Innama tafritu, orang yang lalai, ya, kelalaian itu an tuakhira salata, ya, engkau mengakhirkan salat, ya, hatta yadkhula waktu ukhra, sampai datang waktu salat yang lain. Dan di sini ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi dengan tegas mengatakan tidak ada kelalaian dalam tidur. Sesungguhnya orang yang lalai itu adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai masuk waktu sholat yang lainnya. Ini menjawab pertanyaan, sekali lagi dengan tegas, ya, menjawab pertanyaan pada orang-orang yang berkaitan dengan masalah mengakhirkan sholat dalam waktunya. Ya, kita ada yang mengatakan tidak boleh karena itu lalai, dikategorikan lalai daripada sholat. Tidak. Orang yang sholat dalam waktunya tidak bisa kita katakan dia lalai, tidak ada. Ya, ini sudah tegas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal tersebut. Saya tekankan lagi, ingatkan lagi kepada kita, ketika kita mengakhirkan sholat masih dalam waktunya, maka kita tidak bisa mengatakan orang tersebut dia orang yang lalai. Tidak ada kelalaian dalam waktu. Pada orang yang melakukan sholat masih dalam waktunya. Yang lalai itu kalau dia mengakhirkan sholat keluar dari waktunya, itu baru dikatakan lalai daripada sholat. Kemudian, ya, yaitu dalil-dalil yang beliau sebutkan tadi, ya, yaitu pertama hadis apa? Ya, tentang hadis Imam Jibril menyebutkan Nabi bersama malaikat Jibril sholat isya sampai sepertiga malam. Pada hadis Anas dan hadis yang lainnya menyebutkan sampai seperdua malam. Ya. Kemudian pada hadis yang berikutnya apa? Ya. Nabi SAW mengatakan tidak ada kelalaian karena tidur. Orang yang lalai itu adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai
tiba waktu sholat lain. Inilah dalil yang digunakan oleh Zahiriyah atau Dawud al-Zahiri. Bahwasanya waktu sholat Isya itu adalah sampai apa? Sampai waktu datangnya sholat subuh. Sudah paham sampai situ? Baik, ya kan berkaitan dengan masalah ini, Anda jadi disebutkan oleh mu'alif di sini. Ya. Perhatikan, ya, berkaitan dengan masalah waktu sholat subuh, waktu sholat Isya, akhir sholat Isya. Maka waktu ikhtiyari, waktu utamanya, seperti yang kita sebutkan, yang disebutkan tadi di sini adalah waktu utama. Ya, yang disebutkan oleh pendapat Imam Syafi'i, waktu utama itu adalah sampai sepertiga malam. Itu waktu utama. Baik. Itu salah satu riwayat daripada Imam Ahmad juga. Dan salah satu riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, begitu juga riwayat daripada masyhur daripada Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan sampai setengah malam itu waktu utama. Sudah? Adapun waktu darurah, ya, waktu darurah dari seperti setengah malam sampai waktu sholat subuh atau sampai terbitnya fajar shadiq, itu waktu darurah. Maksudnya apa itu waktu darurah? Waktu darurah itu seperti yang kita sudah sebutkan pada pembahasan waktu sholat asar tadi yang kemarin kita jelaskan. Maksudnya waktu darurah itu adalah waktu yang diperuntukkan buat orang-orang yang punya ahlul uzur. Ya. Ada wanita yang suci setelah seperempat malam maka ia masih mendapatkan waktu sholat Isya, berarti dia wajib sholat Isya. Ada orang muslim, ada orang kafir muslimnya masuk Islamnya nanti lebih daripada sudah dekat subuh baru dia memeluk agama Islam. Sejadi ada. Maka berarti dia dapat waktu sholat Isya, dia tetap wajib sholat Isya. Ada orang ya, yang dewasanya dia ketika malam dia mimpinya nanti dekat-dekat, misalkan sudah jam 3 subuh baru dia mimpi. Peralihan daripada usia mumayyiz sampai usia menuju ke usia balik. Dan tengah malamnya dia mimpi. Mungkin dia mimpinya misalkan jam 2 malam dia mimpi. Dia mimpi basah. Itu kan salah satu tanda daripada apa? Tanda-tanda dewasa, betul kan? Mimpi basah. Maka berarti ya, orang tadi, anak kecil yang tadi, ya, ketika tengah malam itu dia sudah mimpi basah, berarti dia sudah dewasa saat itu. Tengah malam dia dapatnya dewasanya itu tengah malam. Jam misalkan jam 3 malam baru dia mimpinya. Maka berarti dia mendapatkan waktu sholat Isya, maka wajib dia lakukan sholat Isya saat itu. Bisa paham? Ini yang disebutkan oleh para ulama waktu darurah. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala, ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya waktu darurah yang disebutkan tadi itu apabila ada orang yang melakukan sholat Isya lewat daripada seperempat malam, maka ya, dia tidak berdosa, berbeda dengan waktu sholat asar tadi. Dia hanya hukumnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, kecuali mazhab Imam Ahmad. Dalam riwayat mazhab Imam Ahmad beliau mengatakan ya, pendapat Hambali mengatakan orang yang melakukan sholat Isya di luar daripada waktu jaiz, dia melakukan di waktu darurat, maka dia berdosa. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Bisa dipahami tak? Ya. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, mazhab Hambali, antum melakukan sholat Isya jam 3 subuh misalkan, maka itu bukan waktu pelaksanaannya lagi untuk orang yang tidak punya uzur. Antum berdosa menurut apa? Menurut pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala, berdosa sebagaimana disebutkan oleh Imam Qudamah. Baik. Adapun yang jumhur mengatakan tidak berdosa. Ya. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak berdosa. Sudah? Dia tidak berdosa. Dia hanya menyelisih yang utama, ya, atau ada yang mengatakan dia adalah makruh. Kalau Imam ya, Abu Dawud atau Dawud al-Zahiri, Imam Dawud al-Zahiri mengatakan untuk sholat Zahiriyah, Abu Dawud al-Zahiri mengatakan tidak ada waktu makruh dan tidak ada waktu darurat, semuanya waktu sama dalam semua sholat. Jadi semuanya waktu itu adalah waktu ikhtiyar. Silakan untuk lakukan di mana saja. Ya. Baik. Ya. Adapun dalil yang digunakan oleh siapa? Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala
yang mengatakan bahwasanya waktu pelaksanaan sholat Isya itu sampai sepertiga malam adalah tentang sholat Nabi bersama malaikat Jibril. Di hari kedua Nabi sholat dengan malaikat Jibril sampai sepertiga malam. Adapun dalil daripada Imam Malik dan yang maksud daripada Imam Malik dan juga siapa Imam Abu Hanifah adalah hadis Anas bin Malik. Dulu selesai itu jadi hadisnya. Adapun dalil daripada Daud Az-Zahiri adalah hadis Abi Qatadah tadi yang Nabi mengatakan tidak ada kelalaian dalam tidur. Yang lalai itu adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai tiba waktunya. Berarti sholat Isya panjang waktunya sampai tiba waktunya. Dan itu berlaku untuk semua sholat menurut ulama-ulama zahiriyah tersebut. Maka beliau mengatakan barang siapa yang lebih mengedepankan madhab, barang siapa lebih mengedepankan hadis tentang imamnya malaikat apa yang kita membahasakan ini, menjadi imamnya malaikat Jibril bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sepertiga malam, maka dia berpendapat seperti itu. Dan barang siapa yang lebih menguatkan hadis Anas, maka dia berpendapat bahwasanya waktunya sampai tengah malam, sepertiga malam. Adapun ulama-ulama zahiriyah mereka berpegang teguh dengan hadis Abi Qatadah yang mana waqalu huwa amun, ya, wa huwa mutaakhirun an hadis Imam Jibril. Hadis siapa? Hadis Abi Qatadah itu dia apa? Dia adalah am. Dan dia itu lebih terakhir datangnya daripada hadis siapa? Hadis sahabat Anas yang menjelaskan tentang malaikat Jibril menjadi imam bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Fahuwa nasih, ini dibanyak. Berarti ini beliau sudah sebutkan nasakh. Berarti Zahiriyah atau Daud Zahir mengatakan hadis apa? Hadis-hadis yang lain itu berarti dia menasakh daripada di mansukh hadis Ibnu Abbas tentang malaikat Jibril menjadi imam dengan Nabi SAW sudah dihapus hukum. Walau lam yakun nasihan lakana ta'arudul athari yasqutu hukmuha. Ya, walaupun seandainya kalian tidak mengatakan dia tidak dinasakh, hadis Abi Qatadah tidak menasakh hadis Abdullah bin Abbas, maka tetap kita mengatakan hadis-hadis tersebut itu saling kontradiktif. Kalau seperti saling kontradiktif, maka gugur pendalilannya, tidak bisa lagi kita jadikan dalil karena saling kontradiktif. Satunya mengatakan ini, satunya mengatakan ini, dan semuanya hadisnya sahih. Ya udah, kalau begitu gugur semuanya. Kalau gugur semuanya, apa yang harus dilakukan? Yajibu an yusara ila istishabil hal bil halal ijma', maka wajib untuk apa? Untuk kita kembali istishabul halil ijma'. Apa itu istishabul halil ijma'? Menarik keadaan ijma'. Apa yang diajukan ijma'nya para ulama? Nah, waktu sholat itu apa? Ya. Sebelum masuk waktu sholat yang lain. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Hanya berkaitan dengan sebagian sholat-sholat tadi. Sebagian sholat-sholat tadi di situ ada dalil-dalil yang saling kontradiktif yang mengkhususkan keadaan-keadaan mereka, dan mereka semua saling bertentangan. Maka kita kumpulkan semua dalil tersebut, kita kembali pada hukum asal atau kita tarik hukum ijma yang disepakati oleh para ulama bahwasanya waktu sholat itu adalah sampai datang waktu sholat yang lain. Kemudian beliau lagi mengatakan wa qad ittafaqu ala anna al-waqta yakhruju lima ba'da tulu'il fajr, dan para ulama bersepakat bahwasanya waktu sholat waktu sholat Isya yakhruju itu akan keluar setelah terbitnya fajar shadiq maksudnya. Waqtalahu fima qablu, dan mereka berbeda pendapat sebelum terbitnya waktu sholat fajar tersebut. Itu yang saya jelaskan barusan tadi. Ya, itu yang saya baru jelaskan tadi. Paham kan? Ijma para ulama sholat waktu sholat Isya itu berhenti setelah terbitnya fajar shadiq. Itu sepakat para ulama. Mereka perselisihkan ini tadi sebelum terbitnya sholat fajar itu. Maka ya, imam atau jumhur ulama mengatakan, nah itu masih waktu sholat Isya. Ya, hanya menyelisih atau hukumnya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, menyelisih yang utama. Kalau Imam Ahmad mengatakan itu waktu darurah, tidak boleh dilakukan waktu sholat, haram baginya untuk melakukan sholat di waktu tersebut.
Kemudian apa lagi? Fa inna apa itu? Fa inna rawaina an Ibnu Abbas, dan sesungguhnya kita telah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas annal waqta inda tulu'il fajr. Bahwasanya waktu apa? Bahwasanya waktu sholat Isya itu sampai terbitnya fajar. Fa wajaba an yastasiba hukmal waqti, maka wajib untuk kita menarik hukum waktu tersebut illa haitsu waqa'a al-ittifaqu ala khurujihi wa ahsibu anna bihi qala Abu Hanifah. Illa haitsu waqa'a al-ittifaq ala khurujihi. Baik, apa ini yang tadi? Hah? Waqa'a al-ittifaq ala khurujihi. Khuruj apa? Anna al-waqta 'inda tulu'il fajr wajib an yastasib hukm al-waqti illa haitsu waqa'a al-ittifaq ala khurujihi wa ahsibu anna bihi qala Abu Hanifah. Baik ya, Pak. Ya. Ana masih ada iskal di sini, ana belum bisa jelaskan kepada antum. Nanti ana insyaallah pekan depan ana cari dulu penjelasannya. Coba antum di situ ada enggak? Coba dalam kitabnya. Syarah yang ada di situ. Ayo Bang. Syarahnya saya Enggak ada? Coba kalau ittifaq ini yang mana yang komentarnya ada. Illa haitsu waqal ittifaq ala khurujihi wa hasibu anna bihi qala Abu Hanifah. Jadi wa qad ittafaqa anna al-waqta yakhruju lima ba'da tulu'il fajr wa ikhtalafu fima qablu. Fa inna rawaina an Ibnu Abbas anna al-waqta indahu inda tulu'il fajr. Anna al-waqta indahu menurut Imam Ibnu diriwayatkan dari kita sudah riwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas beliau berpendapat bahwasanya waktu sholat Isya itu sampai terbitnya fajar. Fa wajib an yastasib hukmul waqt, maka wajib untuk kita menarik hukum waktu tersebut. Ya, bahwasanya waktu sholat itu sampai masuk waktu sholat yang lainnya. Illa haitsu waqal ittifaq ala khurujihi. Ini dia ini. Kecuali ya telah terjadi kesepakatan akan keluarnya waktu tersebut. Saya tahu ini. Wa asibu. Baik. Antum langkai saya dulu itu. Nanti insyaallah pekan depan Anda jelaskan pada antum. Antum ingatin saya. Dan sekarang masalatul khamisah, masalah yang terakhir tentang waktu salat subuh. Beliau mengatakan ittafaqu ala anna awwala waqti subhi tulu'ul fajr shadiq. Ijma para ulama bahwasanya waktu salat subuh itu adalah terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'ush syams. Atau tulu'ush syams, dan akhir waktu salat subuh itu adalah terbitnya matahari. Ini ijma para ulama. Ya, disepakati oleh ulama awalnya munculnya fajar shadiq dan akhirnya adalah munculnya matahari. Illa ma ruwiya an Ibnu Qasim wa an ba'd ashabi Syafi'i, kecuali apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Qasim, ya, ulama Malikiyah, dan sebagian daripada ulama Syafi'iyah. Min anna akhir waqtiha al-isfar. Sebagian ulama Syafi'iyah dan juga Ibnu Qasim dan ulama Malikiyah mengatakan akhir waktu salat subuh itu adalah al-isfar, matahari sudah menguning. Maksudnya bukan isfar itu bukan matahari menguning. Munculnya warna kuning. Munculnya warna kuning di timur, ya. Itu dia. Maksudnya itu sudah mulai terang, gitu kan. Matahari belum terbit tapi sudah menguning dia. Maksudnya langit itu sudah menguning. Jadi isfar, langit sudah menguning, bukan matahari ya. Bukan matahari menguning, langitnya sudah mulai menguning. Maksudnya menunjukkan sebentar lagi terbitnya matahari. Itu dia waktu sholat, akhir waktu sholat Isya, sholat subuh menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyah. Kemudian beliau mengatakan waqtalafu fi waqtihal mukhtar, dan para ulama berselisih pendapat tentang waktunya al-mukhtar yang utama. Maksudnya kalau itu dapat lafaz waktu sholat al-mukhtar, itu mukhtar maksudnya afdal, yang utama, bukan waktu jaiz.
waktu yang utama untuk lakukan sholat subuh kapan? Kapan waktu utama lakukan sholat subuh? Maka fadzahaba Qutiyun wa Abu Hanifah wa ashabu wa Thawri wa aktsarul Iraqiyyin ila anna al-istirar biha afdal. Tapi ulama-ulama Hanafiyah ya, mereka berpendapat bahwasanya ya, yang utama itu adalah isfar, ketika langit sudah mulai menguning. Itu waktu utama, maksudnya sudah mulai terang. Sudah mulai terang. Itu waktu utama untuk melakukan sholat subuh menurut ulama-ulama Hanafiyah. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i, dan berpendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga ashabnya, ya, ulama-ulama Syafi'iyah dan juga Imam Ahmad atau jumhur ulama, ya, Abu Dawud, ila anna at-taghliz biha afdal. Bahwasanya at-taghliz, waktu utama lakukan sholat subuh itu adalah at-taghliz. Apa itu taghliz? At-taghliz itu adalah melakukan sholat subuh di waktu gelap. Maksudnya ketika awal waktu dah. Ya, ketika sudah terbit fajar shadiq, itu kan masih gelap. Maka itulah utamanya di awal waktu. Maksudnya taghliz itu waktu masih gelap. Ya. Itu yang utamanya melakukan waktu sholat subuh. Sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah ini adalah ikhtilafun fi tariqatil jam'il ahadits mukhtalifah dzawahir fi dzalik, yaitu perbedaan para ulama dalam mengkompromikan hadis-hadis yang saling kontradiktif zahirnya berkaitan masalah tersebut. Kenapa? Karena telah datang beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Rafi bin Khudayj. Beliau mengatakan, Nabi bersabda, asbiru bis-subhi, ya, kuningkanlah waktu salat subuh. Maksudnya asbiru bis-subhi itu maksudnya lakukanlah waktu salat subuh dalam keadaan sudah mulai terang. Ya, sudah mulai matahari itu bukan matahari, apa namanya? Ufuk sana, langit sana itu sudah mulai terang. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, fakullama asfartum fahuwa a'dhamu lil ajri. Setiap kali kalian melakukan sholat subuh dalam keadaan tersebut, keadaan sudah mulai terang, maka ya, itu lebih utama pahalanya. Dan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian juga ada hadis yang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, ya. Wa ruwiya anhu alaihi salatu wasallam annahu qala wa qad sila ayyul a'mali afdal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa yang utama. Nabi mengatakan as-salatu li awwali miqatiyah, salat di awal waktunya. Saya perhatikan ya, kemarin kita sudah sebutkan hadis tersebut. Hadis as-salatu li awwali miqatiyah. Nabi ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, amalan apa yang utama?" Nabi dalam lafaz sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyebutkan as-salatu ala waqtiha atau li waqtiha, salat di waktunya, bukan awal waktunya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan apa yang utama ya Rasulullah, Nabi menjawab salat di waktunya. Itu lafaznya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Salat di waktunya. Adapun tambahan, dan sudah disebutkan oleh sahabat, oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, bahwasanya tambahan as-salatu li awwali miqatiha itu adalah hadis yang dhaif, diperselisihkan para ulama tentang kesusahannya, dan ini bertentangan dengan hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang sahih itu adalah as-salatu li waqtiha atau ala waqtiha. Salat di waktunya, itulah adalah amalan terbaik. Jadi untuk berdalil dengan hadis ini adalah tidak bisa. Hadisnya dhaif, lemah. Tidak bisa kita berdalil dengan hadis tersebut. Adapun kalau ulama-ulama yang mau mengatakan yang berdalil bahwasanya salat di awal waktu itu lebih utama adalah berdalil dengan hadis yang lain. Di antaranya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlomba-lomba dalam melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Itu dalilnya umum. Berarti sholat di awal waktu itu lebih utama. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.
Sudah paham sampai sini enggak? Hah? Tapi bisa terbantahkan itu. Hadis ayat tersebut itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyegerakan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tetapi hadis masalah mengakhirkan waktu sholat itu dia adalah nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anda bisa paham? Ada perbedaan. Baik, hadis mengandungkan para ulama menyebutkan tentang hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis li awwali waqtiha. Dan yang disepakati itu adalah hadis ala waqtiha. Itu yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kemudian wasabata anhu alaihi salatu wassalam. Antum bisa lihat penjelasan para ulama berkaitan masalah tambahan tersebut. Ya. Tentang apa as-salatu li awwal waqtiha. Ya. Itu apa? Itu diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Yang kalau as-salatu ala waqtiha atau li waqtiha itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli subuh fatansarifun nisa'u mutalaffi'atun bi murutihinna ma yu'rafna minal ghulsi. Baik. Wa dhahirul hadis annahu kana amilahu fil aghlab atau amalahu fil aghlab. Dan juga telah datang dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh. Fatansarifun nisa dan para wanita itu meninggalkan masjid. Dari sini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat juga di masjid. Melakukan juga salat di masjid. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan yang mengatakan utama sholatnya wanita itu adalah di rumahnya, benar kan? Tapi bersamaan dengan itu banyak wanita-wanita pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat juga di masjid. Di sini ya ikhwan, antum perhatikan ya, fikirnya antum harus memahami. Banyak daripada suami biasanya, laki-laki ya suami. Misalkan terutama oke lah kalau bukan sholat lima waktu, biasanya Ramadan ya. Biasanya istrinya mau pergi di masjid. Ya. Istrinya jangan pergi masjid jalanan, bukan jalanan, jangan pergi ke masjid. Padahal kan Nabi sudah mengatakan jangan menghalangi para wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Jadi jangan melarang. Baik. Dia larang, enggak usah jangan pergi ke masjid. Lebih baik sholat di mana? Di rumah. Padahal di rumah mungkin apalagi zaman kita sekarang. Di rumah tidak ada yang bikin apa-apa. Ya. Dibandingkan dia datang di masjid. Bisa dipahami kan? Di rumah, coba antum lihat. Coba perhatikan wanita-wanita kalau di rumah mereka. Ya. Kalau dia datang di masjid minimal selama 1 jam, mungkin 1 jam setengah. Ya. Dia datang di masjid, dia bisa lebih semangat untuk melakukan ibadah ketika di masjid tersebut daripada di rumahnya. Di rumahnya mungkin asal selesai sujud, selesai. Jadi yang perhatikan di situ ya kan. Jadi jangan terlalu kita kaku dalam memahami ya, bagaimana keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum melarang para istri pergi ke masjid, tapi ternyata ketika antum pergi di masjid, mereka bisa dia sholat juga di rumah. Dia sholat tarawih di rumah, bisa jadi. Ya. Atau bisa jadi mereka tersibukkan dengan perkara yang lain sehingga mereka terhilang daripada mereka keutamaan sholat apa tadi? Sholat yang sunnah tadi. Jadi di sini kita harus fikirnya kita di sini. Ya. Jadi jangan kalau kita lihat sebenarnya agama Nabi SAW tidak terlalu kaku-kaku amat. Hanya kita saja yang memahami terlalu kaku. Kadang kalau kita mau bicara saja biasanya bicara dengan lawan jenis gitu kan, akhwan. Misalkan ikhwan dengan akhwat. Kalau kita yang belajar selama ini kita dia bicara dengan lawan jenis. Padahal berapa banyak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berinteraksi dengan apa? Jangan lawan jenis. Maksudnya interaksi di sini bukan berarti bukan itu. Maksudnya apa? Beliau didatangi
Tapi beliau langsung berhadapan dengan para wanita tersebut. Nabi biasa-biasa saja. Kita terlalu kaku dalam memahami ya, dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama kita. Seperti contoh ini, mungkin kita belajar seperti begini, ya. Kita belajar, ada akhwat, ada ikhwan. Karena selama ini kita dikajikan saja seperti begitu saja. Akhirnya apa? Setiap kali belajar di situ, pernah ada. Saya jelaskan. Bukan yang belajar di luar. Datang kepada saya, minta pendapat lah, Ustaz. Apa Ustaz? Ana belajar dia orang Kendal, belajar di Kendal. Ustaz, ana belajar di tempat ini. Saya bilang, oh, alhamdulillah gitu kan. Kemudian dia bertanya kepada saya, Ustaz, ana mau tanya pada antum. Ada enggak tempat yang antum merekomendasikan buat ana untuk pergi belajar? Ya, saya bilang, kenapa? Salah satu alasannya, dia karena tempat itu katanya, waktu ketika belajar itu tercampur dalam kelas laki-laki dan perempuan. Maksudnya tercampur sini ya ikhwan, maksudnya bukan berarti mereka duduk bersamaan. Ada hijab gitu loh. Ada hijab, ada pembatas. Ya. Tempat belajarnya dia sunnah, alhamdulillah. Akhirnya dia mau keluar karena kondisinya seperti tadi. Kalau kita belajar Ustaz, ya ada dalam kelas itu ada laki-laki, ada perempuan. Saya tanyakan bagaimana, apakah kalian berbaur begitu? Tidak dipisahkan Ustaz, ada pembatas. Tidak kuliah kita, hanya ada tabligh. Ya. Saya memang kenapa? Ya Ustaz kan di situ ikhtilat gitu. Ada perempuan. Anda jelaskan kepada dia. Ya. Antum kalau pergi di tempat-tempat lain tidak pernah ributkan masalah itu. Antum pergi ke sana permandian. Ya. Antum pergi jalan-jalan, di situ perempuan bahkan pakaiannya terbuka-buka lagi auratnya. Anda tidak pernah ributkan masalah itu. Nanti ketika kenapa? Ini saya bilang ya ikhwan, ya, ini tipu daya syaitan. Ini syaitan, orang-orang seperti begini ini ya. Tipu daya syaitan. Ketika orang mau belajar, dia buatkan syubhat seperti begitu untuk menjauhkan orang daripada majelis ilmu. Tapi ketika berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah kehidupan dunianya mereka tidak pernah kritisi. Seharusnya antum apa? Ya, antum jangan pergi makan di rumah makan. Baik. Antum kita semua sekarang ini ngopi kita ini. Pergi kopi-kopi sana. Ngopi, rumah makan, di situ perempuannya bagaimana? Ada yang apa? Antum tengok ke bawah kelihatan pahanya, nengok ke atas kelihatan bibirnya yang merah. Tapi antum tidak pernah kritisi. Di sini lah ikhwan saya bilang, di sini kesalahannya. Saya bilang perhatikan masalah seperti ini, ya. Kenapa nanti ketika orang belajar baru antum serang, kritisi, mereka cara belajarnya, ya, terkumpul laki-laki dengan perempuan, padahal dipisah sebenarnya, hanya memang dalam satu ruangan. Karena memang kondisi yang membuat seperti begitu, tenaga pengajar terbatas. Ya, kemudian juga apa? Ya, keadaan memang yang membuat seperti begitu. Dan mereka masih dalam batasan yang syar'i. Nabi SAW berhadapan dengan wanita. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW, antum coba baca kisah Nabi SAW. Ketika datang ipar beliau, saudara daripada Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Khala binti Khuwailid. Ketika datang ke rumah Nabi beri salam, Nabi sudah tahu ini suaranya Khala. Beliau yang langsung datang menyambut. Siapa? Yang datang menyambut berdiri membukakan pintu buat iparnya karena beliau itu sangat cinta kepada istri beliau Khadijah, sehingga semua perkara yang berkaitan dengan istri beliau, saudaranya, teman-temannya itu beliau sangat cintai mereka semuanya. Nabi didatangi oleh wanita. Ketika Nabi SAW lagi dengan para sahabatnya, datang wanita langsung bertanya kepada Nabi SAW. Nabi biasa aja, santai saja. Jadi kita belajar agama itu bukan kita mau menjadi sesuatu yang apa? Seakan-akan ini kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal bertemu dengan orang saja tidak bisa. Mungkin misalkan ada akhwat, umahat yang datang bersama anda, bicara mungkin di sini yang di situ, juga sama orang. Kalau orang awam sih tidak. Yang belajar ini, orang-orang yang belajar dengan modal semangat, kurang referensi dalam masalah memahami dalil,
Akhirnya suka menghukumi. Ya. Suka menghukumi. Itu contoh kita lihat tadi ini. Coba kita lihat. Ya. Bahwasanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana tadi yang hadisnya? Mana? Yang mana? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau melakukan sholat subuh, fatansarifun nisa, dan wanita-wanita itu meninggalkan masjid, berarti menunjukkan mereka melakukan sholat subuh di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang untuk melakukan sholat. Bahkan sholat Jumat juga mereka datang untuk melakukan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kaku amat. Ya. Kemudian apa? Para wanita itu meninggalkan masjid muta'allifatin bi murutihin. Mereka itu melilit dengan apa? Kain-kain mereka, kain wol mereka. Maksudnya apa? Ya, memakai hijab. Ma yurafna minal ghulsi. Ma yu'rafna, mereka tidak dikenali, maksudnya wanita-wanita itu tidak dikenali minal ghuls, karena disebabkan gelapnya, masih ghuls itu gelap, masih suasana gelap. Dan zahir hadis tersebut annahu kana amalahu fil aghlab. Zahirnya hadis tersebut bahwasanya itu adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ghalibnya, ya, kebanyakannya. Tapi dibantah dengan ulama yang lainnya. Siapa bilang di situ Nabi melakukan itu? Bisa jadi itu apa? Hadis tersebut hanya kejadiannya itu cuma beberapa kali, bukan dari mana untuk mengatakan itu aghlab. Paham maksudnya? Mana? Jelaskan mana dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya kondisi tersebut yang paling banyak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh ketika masih gelap. Bisa paham nggak? Hah? Mana? Baik. Nanti ya. Itu sudah sampai di pembahasan ya. Karena ya, apakah dia itu untuk menunjukkan istimrar atau tidak? Maka tidak. Ya, itu tidak mutlak seperti begitu. Karena dalam lafaz karena nanti ketika haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat berkaitan dengan haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perintahnya juga sahabat yang meriwayatkan itu kata beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yahujju bi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan kana pakai lafaz kana. Nabi melakukan apa? Dia itu bertahalul dengan haji tamattu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tamattu, apa namanya? Qiran. Nabi Sallallahu dia katakan kana, ya. Maka nanti pembahasan masalah kana apakah yufidul istimrar, makna istimrar atau tidak, di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tidak semuanya. Ya, karena kenapa? Ketika masalah haji, ya, diriwayatkan tentang haji Nabi itu sahabat yang meriwayatkan itu pakai kana. Ya. Baik. Padahal Nabi haji cuma satu kali. Paham enggak maksudnya? Coba antum lihat tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada? Antum buka dulu. Tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum buka biar kita lihat pembahasan kan itu semua. Tentang antum mengantuk antum judulnya saya begini. Hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa antum buat judulnya dan insyaallah langsung muncul. Ada tentang caranya atau tidak antum tulis ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj. Sini, kalau HP-nya anak pinjam. Ada enggak? Ada, Imam. Hah? Baik, apa sih ada? Ada hadisnya? Coba dulu. Coba dulu. Ada situ? Suat?
Hah? Oh, baik, betul. Di sini didatangkan oleh mu'alif ya, pensyarah. Beliau mengatakan sini ada hadis yang lain. Thumma kana salatu ba'da dzalika at-taghlus hatta mata wa lam ya'ud ila an yusfira. Wa huwa haditsun sahih wa yadhharu anna al-mu'allif lam yaqif alaihi. Beliau mengatakan zahirnya mu'allif tidak mendapatkan hadis tersebut. Jazakallahu khair. Baik, itu ada hadis yang lain ya. Antum bisa lihat syarah Bidayatul Mujtahid siapa? Hah? Syekh Al-Wa'il, syarah Al-Bughyatul Muqtasid. Antum bisa lihat situ tambahan dalilnya. Kemudian beliau mengatakan, "Faman rajjaha hadis al-umum li muwafaqati hadis Aisyah lahu wa li annahu nasun fi dzalika aw zahirun." Dan jumhur itu menguatkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha karena itu dia zahir, dan hadis Rafi bin Khudayj muhtamil, itu ada kemungkinan li'annahu yumkinu an yurida bidzalika tabyinul fajr wa tahaqquqihi, karena bisa jadi yang dimaksudkan dengan hadis siapa Rafi bin Khudayj itu maksudnya Nabi memerintahkan untuk sholat sampai melakukan sholat ketika langit sudah mulai menguning. Maksudnya itu bukan menguning betul-betul, tapi maksudnya adalah tabyinul fajar, untuk memperjelas bahwasanya fajar itu sudah nampak dan sudah betul-betul yakin fajar itu sudah kelihatan. Itu yang maksudnya. Fala yakunu bainahu wa bain hadits Aisyah. Ya. Sehingga tidak ada kontradiktif antara hadis apa? Hadis Rafi bin Khudayj dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya hadis Rafi itu di bawah pemahamannya bukan menguning betul, tapi menguning di situ maksudnya sampai jelas apa? Jelas munculnya fajar tersebut. Walal umuma al-warida fi dzalika ta'arudun qala afdalul waqtu awwaluhu. Dan tidak ada kontradiktif antara hadis Rafi bin Khudayj dengan Aisyah. Maksudnya keumuman dalam hadis Rafi itu tidak bertentangan dengan hadis Aisyah, maka dia mengatakan yang waktu yang utama itu adalah di awal waktu. Wa amma man dhahaba ila anna akhir waqti hadha isfirar. Adapun pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya akhir waktu salat subuh itu adalah isfirar, ketika apa? Langit sudah menguning. Fa'innahu ta'awwal al-hadis dzalika ala annahu li ahli darurah. Maka mereka mentakwil hadis apa ini? Hadis apa? Bukan. Hadis yang mana? Itu tentang itu dia, tentang waktu apa? Tentang waktu salat subuh sampai terbitnya apa? Fajar. Apa? Mana hadis yang mana hadis Abi Qatadah? Jangan tunggu, maksudnya apa? Ya. Perhatikan. Baik, antum lihat dulu. Ya. Siapa ulama yang mengatakan akhir waktu sholat subuh sampai langit menguning? Siapa? Abul Qasim daripada Malikiyah. Terus sebagian ulama Malikiyah Abul Qasim dengan siapa? Sebagian ulama Syafi'iyah. Yang pertama sekali yang melihat tadi. Sudah Pak, paham enggak? Kan tadi di awalnya beliau mengatakan ijma para ulama. Ijma para ulama apa? Ijma para ulama bahwasanya awal waktu salat subuh tulu'ul fajar, munculnya fajar shadiq, wa akhiruhu tulu'u syams. Ini dia ijma para ulama. Baik? Bisa paham kan? Kecuali berarti ada riwayat yang
yang menyelisih daripada ijma tersebut. Apa yang diriwayatkan daripada Abul Qasim dengan ulama sebagian ulama Syafi'iyah. Bahwasanya apa? Akhir waktunya adalah istirar, bukan tulu'ul fajr. Paham enggak sampai sini? Akhir waktu sholat subuh apa? Menurut ulama ini, yang menguningnya langit. Baik, kemudian kita lihat man raja'a wa amma man dhahaba ila anna akhir waqtiha lil istirar. Adapun ya, ulama yang berpendapat bahwasanya akhir waktu sholat subuh itu adalah menguningnya langit. Sudah? Sesungguhnya dia telah mentakwil hadis fi dzalika. Fi dzalika yang lari kemana ini? Hadis yang berkaitan fi dzalika tentang waktu sholat subuh. Kan coba antum lihat waktu sholat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Sampai tulu'ul fajar. Antum cek di sini tidak disebutkan, cari pada pembahasan yang sebelumnya. Coba antum lihat dalam hadis Ali dan juga hadis sahabat ya. Baik. Apa? Dalam hadis antum Abdullah bin Amr. Antum saya suruh sama antum cari hadisnya yang sempurna. Antum baca baik-baik biar antum nyambung. Dalam hadis Ibnu Amr, di situ Nabi mengatakan bahwasanya waktu salat subuh min tulu'il fajr ila apa? Min tulu'il fajr ila ma lam tatla'i syams. Sampai matahari sebelum terbitnya matahari, itu dia. Antum paham enggak? Antum cari hadisnya. Di situ tidak disebutkan. Makanya ana minta kepada antum cari hadis apa? Cari hadisnya apa? Hadis, coba antum lihat hadisnya Abdullah bin Amr. Situ ini antum, karena tidak cari hadisnya. Jadi tidak nyambung di sini. Baik, anda bacakan hadisnya. Ya, anda bacakan. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya waktu zuhri idza zalati syams, apabila matahari sudah condong ke barat. Wa kana dhillu rajuli katulihi, dan bayangan seorang itu sama dengan panjang bendanya. Malam yahduril asar, sebelum datangnya waktu sholat asar. Kemudian Nabi mengatakan lagi, dan waktu sholat asar malam tasfarra syamsu, selama matahari belum menguning. Dan waktu sholat maghrib malam yaghib syafaq, sebelum matahari apa? Waktu sholat maghrib ya. Waktu sholat maghrib itu sampai apa? Matahari sebelum hilangnya sampai hilangnya ini apa warna merah di ufuk. Kemudian Nabi mengatakan waktu sholat isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai setengah malam, pertengahan malam. Kemudian Nabi lagi mengatakan waktu sholat subhi dan waktu sholat subuh min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar. Baik, malam tatla'i syams, sampai sebelum matahari terbit. Itu dia. Makanya anda ingatkan kepada antum baca hadis-hadis berkaitan masalah itu. Karena Imam Ibnu Rushd rahimahullah taala, beliau itu tidak terlalu ihtimam mendatangkan hadis-hadis itu. Dalil-dalilnya dia itu kadang potong-potong dan dia menyebutkan secara keseluruhan. Makanya tugas antum untuk mencarinya. Baik, maka beliau mengatakan, kita kembali pada pembahasan kita. Ya. Wa man dhahaba ila anna akhir waqtiha al-isfirar, barang siapa dan ulama yang berpendapat bahwasanya akhir waktu salat subuh itu sampai menguningnya langit, fa innahu ta'awwala al-hadits fi dzalika. Sesungguhnya dia mentakwil hadis fi dzalika. Pada fi dzalika mana? Pada mentakwil hadis-hadis yang menunjukkan waktu salat subuh itu sampai terbitnya matahari, itu dia maksudnya. Baik, ya. Annahu li ahli darurah, bahwasanya itu untuk orang-orang yang punya uzur. Sama dengan pembahasan kita salat asar.
Ya. Maksud saya adalah apa? Qauluhu alaihi salatu wassalam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatla asy-syamsu faqad adraka as-subhu." Tapi ini salah satu hadisnya. Yaitu barang siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat subuh sebelum terbitnya matahari, ya, maka dia telah mendapatkan subuh sebelum terbitnya matahari. Sebagaimana juga dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi mengatakan bahwasanya waktu salat subuh itu min tulu'il fajar qabla an tatla asy-syams. Wa hadza syabihun bima fa'alahu jumhur fil asar. Dan ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh jumhur berkaitan dengan salat asar. Wal ajabu annahum adalu an dzalika fi hadza wa waqafu ahla zahir wa wafaqu ala zahir walidzalika li ahli zahir an yutalibuhum bil farqi baina dzalika. Baik. Antum sudah paham sampai sini enggak? Saya jelaskan lagi. Wa hadza syabihun. Perhatikan, sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Waktu sholat subuh sampai matahari menguning. Betul kan? Hah? Imam, antum dapat enggak? Hah? Iya, ulama Malikiyah. Ibnu Qasim dari Malikiyah. Hah? Sudah? Itu ulama Malikiyah. Maka saat ini, mereka mengatakan waktu sholat subuh sampai matahari menguning. Sudah enggak? Paham? Dalilnya, bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan Nabi menjelaskan waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari? Mereka mentakwil, maksudnya sampai terbitnya matahari itu dari menguningnya langit sampai terbitnya matahari itu adalah waktu darurah. Bukan waktu ikhtiyar, bukan waktu jawaz, tapi waktu darurah, hanya berlaku bagi ahli uzur, orang-orang yang punya uzur. Sudah paham sampai situ? Dan beliau mengatakan, Imam Ibnu Rus, wa hadza syabihun bima fa'alahu jumhur fil asr. Ini perbuatan mereka ini, pendapat mereka ini sama persis dengan apa yang perbuat oleh jumhur dalam sholat asar. Perhatikan, ya, kan ulama-ulama Zahiriyah mengatakan waktu sholat asar sampai kapan? Selama waktu sholat asar sampai kapan? Sampai apa? Ketika mendapatkan satu rakaat sebelum sholat maghrib, itu waktu sholat asar. Itu kan Zahiriyah, benar kan? Zahiriyah. Dan jumhur mengatakan apa? Jumhur kan mengatakan bahwasanya satu rakaat sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib itu bukan lagi waktu, dia itu waktu darurah, bukan waktu ikhtiyar dan bukan waktu jawaz. Dia waktu darurah. Maksudnya hanya berlaku bagi ahlul uzur. Baik, ulama Syafi'iyah, perhatikan. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Ibnu Qasim dari Malikiyah, mereka menempuh dalam hal ini, pembahasan masalah kita ini, ya, sama dengan metodenya Zahiriyah dalam masalah sholat asar. Mereka mengatakan, ya, itu untuk orang-orang yang punya uzur, bukan orang-orang yang tidak punya uzur. Maka beliau mengatakan wal ajab, mengherankan. Kenapa mengherankan? Annahum adalu an dzalika. Mereka berpaling, ya, berpaling daripada kaidah mereka. Fi an dzalika, fi hadza, pada masalah ini. Wa wafaqu ala zahir, dan mereka itu sejalan dengan pendapatnya ulama Zahiriyah. Paham enggak? Ya? Sudah? Bagaimana? Hah? Bukan jumhur, sebagian ulama Malikiyah tadi. Abul Qasim dengan Hanafiyah, dengan ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah. Hah? Walidzalika li ahli zahir an yutalibuhum bil farqi baina dzalika. Sebab itu apa? Perhatikan begini ya, Yuda, perhatikan. Abul Qasim ulama Malikiyah, betul? Atau Ibnu Qasim ulama Malikiyah. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya waktu sholat subuh sampai kapan? Sampai matahari
sampai matahari menguning, betul nggak? Hah? Kemudian apa? Ya. Hadis yang melewatkan sampai terbitnya matahari. Ya. Betul, benar. Ya. Wal ajabu annahum adalu an dzalika fi hadza wa waqafu ala ahli dzahir. Walidzalika al-dzahir an yutalibu bi farqi baina dzalika. Tidak. Apa? Bukan. Jumhur dimaksudkan situ. Coba antum jelaskan kalau jumhur dimaksudkan situ. Dan sangat mengherankan, mereka berpaling. Siapa yang berpaling? Mereka berpaling anzalika dari apa? Kaidah mereka tersebut. Fi hadza, pada masalah ini, wa wafaqu ahla dzahir, dan mereka berkesesuaian dengan ahlu dzahir. Sama dengan pendapatnya ulama zahiriyah. Betul, jumhur. Sini sudah disebutkan ini. Wa hadza syabihun bima fa'alahu jumhur fil 'asr. Wal ajaba annahum adalu an dzalika fi hadza wa waqafu ala dzahir. Walidzalika ahli dzahir an yutalibuhum bil farq baina dzalika. Sebab itulah para ulama zahiriyah menuntut mereka ya untuk membedakan. Kenapa kalian bedakan dalam masalah salat asar dengan salat subuh, itu dia maksudnya. Coba untuk menentukan yang mana kasusnya dia. Pada saat di sholat asar, mereka mengatakan bahwasanya hadis yang melewatkan satu rakaat ketika melakukan sholat asar sebelum masuk maghrib itu dibawa masa darurat. Betul. Sedangkan sholat subuh itu sama. Iya. Tidak menggunakan untuk tapi Jumhur. Betul. Itu dia. Yang dikritisi itu artinya. Coba maksudnya begini. Jumhur kan beliau perhatikan ya. Zalika annahu li ahli dharurah. Amma man dhahaba ila anna akhir waqtiha lil istirahah fa innahu ta'awwala al hadits. Zalika annahu li ahli dharurah. Kan? Maksudnya itu untuk ahli dharurah. Baik. Man adraka raka'atan min subhi. Siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat subuh qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka subuh, maka sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Di situ dia ini. Wa hadza syabihun bima fa'alahu jumhur fil 'asr. Ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh jumhur dalam salat asar. Apa yang dilakukan jumhur dalam salat asar? Jumhur mengatakan apa? Bahwasanya itu adalah waktu darurat, betul kan? Jumhur kan mengatakan, kan juga Nabi mengatakan man adraka rakatan min salatil asr faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat asar, dia mendapatkan apa? Dapatkan salat asar tersebut. Jumhur mengatakan bahwasanya itu waktu darurat. Gitu kan? Membagi waktu, maksudnya satu rakaat sebelum maghrib itu adalah waktu darurat. Tapi bersamaan dengan itu juga jumhur kan jumhur berdalil dengan apa? Tentang waktu salat apa? Waktu salat subuh sampai terbitnya matahari. Dalilnya mereka apa? Adalah hadis ini. Ya, yang Nabi mengatakan man adraka raka'atan minas subhi, siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat subuh, dia sebelum terbitnya matahari, gitu kan? Maka dia telah mendapatkan salat subuh, gitu kan? Makanya kan jumhur zahiriyah mengatakan, kalian berdalil dengan itu, ya. Kenapa kalian membedakan dengan salat asar tadi? Padahal kan sama-sama. Maka zahiriyah mengatakan, coba datangkan dalil yang membedakan antara salat subuh dengan salat asar. Baik. Ada yang bertanya kan, Imam paham nggak? Hah? Paham? Wa amma man dhahaba ila akhir waqt al-asfar fa inna ta'awul al-hadits dzalika annahu li ahli ad-darurah. Bahwasanya itu untuk apa? Orang-orang ahli ad-darurah.
Iya. di sholat asar. Nah, jadi mereka mengatakan Ibnu Qasim dengan siapa? Sebagian Syafi'iyah mengatakan waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari itu untuk ahlul darurah. Itu dia. Satu dari situ, betul nggak? Itu untuk ahlul darurah. Sudah? Untuk ahlul darurah. Benarkah itu mereka lakukan kan? Baik. Sekarang Ibnu Qasim dan sebagian Syafi'iyah berkaitan dengan masalah sholat asar. Coba kita lihat pendapatnya mereka bagaimana. Dia sampai Mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum maghrib, mereka mengatakan apa? Ya? Sholat 1 rakaat sebelum sholat maghrib, mendapatkan sholat asar, betul kan? Sebelum sholat maghrib, maka mereka mengatakan Ibnu Qasim, ini kita bahas dari Ibnu Qasim dengan sebagian Syafi'iyah. Mereka mengatakan itu apa? Waktu darurah, betul kan? Itu di sholat asar, paham tak? Hah? Mereka mengatakan itu waktu darurah. Bisa? Sama nggak betul dengan begitu? berarti yang konsisten di situ. Nah, ya. Yang tidak konsisten di situ berarti Abul Qasim dengan sebagian Syafi'iyah. Tadi sudah dapat misalnya tadi. Yang konsisten di sini Abu Qasim sama sebagian Syafi'iyah. Bukan. Dan mereka kan pada sholat asar kan mereka mentakwil juga. Yang tidak mentakwil itu cuma Jamiriyah. Dan di sholat subuh juga mereka akan mentakwil. Tapi kalau jumhur pada sholat asar mereka mentakwil, pada sholat subuh mereka tidak mentakwil. Abul Qasim kan dia mentakwil, tahu? Dia mentakwil dari di sholat asar mereka mentakwil. Betul. Jadi Abul Qasim dia takwil, dia ahli darurah. Benar. Man adraka raka'atan min subhi qabla an tadlu syams faqad adraka subha. Ibnu Qasim mengatakan ini untuk ahlul darurah. Betul ya? Sampai sini, betul kan? Ini untuk ahlul darurah. Ini perkataannya Abu Qasim, Ibnu Qasim. Udah selesai. Berarti dia selaras dengan pendapatnya yang dalam sholat asar. Betul kan? Kita step by step pelan-pelan. Sudah? Wa hadza syabihun bima fa'alahu al-jumhur fil asar. Maka beliau mengatakan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh jumhur dalam sholat asar. Mereka kan sama dengan jumhur pendapatnya dalam sholat asar. Untuk ahlul darurah. Udah selesai. Berarti Ibnu Qasim dengan itu tidak ada masalah. Maka saya wal ajabu ini sudah mulai serang untuk jumhur. Wal ajab yang mengherankan ini buat siapa? Annahum, maksudnya para jumhur. Betul kan? Ya. Dan yang mengherankan bahwasanya jumhur adalu mereka berpaling anzalika dari kaidahnya mereka tadi. Untuk sholat asar mereka mengatakan sholat asar mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum sholat maghrib, katanya itu waktu tidak boleh dilakukan kecuali bagi orang yang punya uzur. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW, barang siapa man adraka raka'atan min salatil asar faqad adraka salat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat asar, dia sudah mendapatkan apa? Salat asar. Jumhur mengatakan itu darurah. Tapi dalam salat subuh padahal hadisnya ini sama. Hadisnya ini nyambung. Kemudian Nabi mengatakan juga dalam hadis lanjutannya seperti yang kita sebutkan, man adraka raka'atan min as-subhi. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh. Pertanyaannya, kenapa jumhur tidak mengatakan ini juga harusnya waktu darurah? Paham enggak? Jadi Kalau jumhur konsisten harusnya sama. Betul kan? Sudah paham enggak? Jadi harusnya kalau jumhur konsisten, ya harusnya mereka sama. Berarti sholat subuh seharusnya apa? Ya seharusnya mereka mengatakan bahwasanya sholat subuh itu bukan sampai terbitnya matahari. Kan? Kalau orang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat subuh, Nabi mengatakan dia mendapatkan apa? Mendapatkan sholat subuh. Ya, sudah. Maka tadi ya Imam Ibnu Rus mengatakan walidzalika li ahli zahir, sebab itulah bagi ulama-ulama zahiriyah an talibuhum, untuk bisa meminta kepada jumhur bil farqi baina dzalika, untuk kenapa kalian membedakan antara sholat asar dengan sholat subuh.
Sholat asar kalian mengatakan ya, 1 rakaat yang dilakukan sebelum terbitnya matahari, terbenamnya matahari itu dikatakan waktu dhuhr. Tapi kenapa sholat subuh kalian mengatakan itu bukan waktu dhuhr? Anda paham sedikit ya? Alhamdulillah kita sudah selesaikan berkaitan dengan masalah ini. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya tentang waktu-waktu sholat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.